Terima kasih atas tepuk tangan kalian. Selamat sore semuanya. Baiklah, tema saya hari ini adalah manusia. Namun pertama-tama kita harus tahu dengan jelas bahwa manusia sebenarnya adalah yang paling penting dalam bisnis penjualan langsung. Satu kesuksesan atau kegagalan bergantung pada manusia. Ini adalah industri yang sukses atau gagal karena manusia. Sebenarnya bukan hanya penjualan langsung saja. Di mana-mana juga sama. Semuanya tergantung pada manusia. Sukses atau gagal itu karena manusia. Betapa indahnya dunia ini karena manusia. Betapa kejamnya dunia ini juga karena manusia. Semua hal adalah tentang manusia. Dan jika kita bisa mengatasi manusia, kita bisa mempengaruhi manusia. Sebenarnya kita bisa memiliki segalanya. Inilah alasan utama kita berbisnis penjualan langsung. Kita ingin memiliki satu kemampuan, yaitu pengaruh. Secara garis besar, manusia dapat dibagi menjadi 4 jenis. Mari kita lihat. Manusia sebenarnya dapat dibagi menjadi 4 jenis. Jenis pertama adalah orang jahat. Orang jahat maksudnya adalah bukan untuk menghina orang tersebut. Bukan berarti semua orang itu buruk. Tapi biasanya di dalam tim, kita akan merasa kesal dengan beberapa orang. Mereka biasanya tidak kooperatif. Apapun yang saya katakan, mereka selalu berlawanan. Bahkan mereka bisa membentuk kelompok orang-orang yang ingin mengganggu Anda, yang ingin menyeret Anda pergi. Mereka adalah kelompok orang yang selalu menciptakan masalah. Jika mereka tidak memberikan kontribusi, itu sudah cukup. Bukan hanya tidak memberikan kontribusi, mereka malah merusak. Dalam organisasi pasti akan ada orang seperti ini. Jadi kita mengklasifikasikan mereka sebagai orang yang tidak konstruktif, orang yang tidak membawa kontribusi positif. Bukan hanya di dalam organisasi, tapi juga di masyarakat. Kita juga bisa melihat banyak orang seperti ini. Beberapa orang seperti ini ada di dalam keluarga. Mereka hanya malas dan tidak berusaha. Mereka tidak melakukan apa-apa di rumah. Sehari-hari hanya meminta uang. Sehari-hari mereka hanya menciptakan masalah di rumah. Tidak memberikan kontribusi. Pada saat itu, orang-orang ini adalah sampah masyarakat. Biasanya kita akan menggambarkan mereka seperti ini. Namun ketika kita membahas organisasi, kita mengkategorikan orang ini sebagai sampah masyarakat. Kita merasa orang ini salah. Orang ini tidak tepat. Namun dalam pandangan saya, menurut saya percaya tidak ada sampah masyarakat dalam organisasi. Dari sudut pandang saya, tentu saya tidak bisa mempengaruhi semua orang untuk berpikir seperti ini. Tapi dalam pandangan saya tidak ada orang seperti itu. Ketika saya merasa bahwa suatu hari orang ini seperti itu pasti bukan karena masalah orang tersebut. Tapi karena kemampuan saya yang belum cukup tinggi untuk mempengaruhinya. Saya selalu berpikir seperti ini. Saya selalu memandang orang-orang ini yang disebut orang yang sulit dipengaruhi. Orang yang selalu berlawanan denganmu. Bahkan orang yang ingin memanfaatkanmu. Bisa jadi orang-orang seperti ini ada. Saya tidak akan mengklasifikasikan mereka dalam kategori negatif seperti sampah masyarakat. Saya tidak akan melabeli mereka dengan sebutan seperti itu. Saya selalu merasa mereka datang untuk melatih saya, untuk mengasah beberapa hal dalam diri saya. Mereka datang untuk mengajarkan saya sesuatu. Saya sering mengatakan kepada orang lain, orang ini ditakdirkan ada di sekitarmu oleh Tuhan. Dia ingin kamu belajar sesuatu. Dia datang untuk memperluas perspektifmu. Dia datang untuk memperbesar kapasitasmu. Saya sering berkata tentang kapasitas-kapasitas di dalam diri kita. Apakah saya bisa menerima orang ini? Kapasitas itu harus didorong untuk terbuka. Kapasitas harus dipaksa untuk terbuka dan retak. Namun arti dari dipaksa terbuka dan retak adalah itu akan terasa sakit, itu akan menyakitkan. Ini adalah hal yang paling menyakitkan dalam bisnis penjualan langsung.
tidak menghasilkan uang dalam industri penjualan langsung. Itu adalah hal kecil. Banyak orang yang tidak menghasilkan uang, dan masih banyak yang bertahan di dalamnya. Tidak menghasilkan uang bukanlah alasan kegagalan. Banyak orang yang keluar bukan karena itu. Alasan terbesar mereka meninggalkan penjualan langsung adalah karena hal yang paling menyakitkan. Kenapa? Karena manusia, karena sifat manusia, karena dikhianati, diserang, ditipu, banyak hal lainnya. Semuanya karena hubungan antar manusia. Ini sebenarnya bukan soal apakah bisa menghasilkan uang atau tidak. Jadi saya bilang, sebesar apa organisasi Anda, itu karena kamu mampu menerima sebesar itu. Jadi ketika organisasi saya ingin lebih besar, kapasitas saya harus terus didorong dan dipaksa terbuka. Lalu siapa yang akan memaksa terbuka? Siapa yang akan memaksa kapasitas saya terbuka? Apakah mereka yang selalu menurut? Apakah mereka yang sangat kooperatif? Bukan. Semua itu adalah orang-orang yang bermasalah. Sebagai seorang pemimpin, saya rasa Anda harus menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ketika Anda menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, setiap orang akan sangat berguna. Ada pepatah yang mengatakan, saya terlahir dengan kemampuan yang pasti akan berguna. Saya selalu percaya orang ini mungkin tidak memberikan kontribusi dalam tim saya, tapi mungkin ada orang yang lebih hebat yang memimpin dia di tempat lain, dan dia bisa sangat sukses di sana. Dia bisa menjadi sangat sukses. Saya selalu percaya pada pepatah ini, selalu. Itu karena kemampuan saya yang belum cukup. Tentu, cara yang paling mudah adalah dengan memaki orang tersebut sebagai sampah masyarakat. Itu adalah cara yang paling sederhana. Namun, itu tidak akan membantu kita. Setiap orang yang meninggalkan tim kami, saya akan merenung dengan baik. Saya akan merasa sangat sayang. Saya akan berpikir, jika saya diberi kesempatan lagi, apa yang bisa saya lakukan? Tentu saja, mungkin saat ini kemampuan saya belum cukup untuk menerima dia. Kita mungkin tidak dapat bekerja sama untuk sementara waktu. Namun, setelah 3,5 tahun, atau setahun kemudian, apakah saya masih akan berpikir seperti ini? Mungkin, ketika kemampuan saya lebih tinggi, dia mungkin akan kembali bekerja sama dengan saya. Itu juga mungkin. Jadi inilah cara saya untuk memandang orang yang pertama ini. Namun, kenyataannya adalah mereka orang yang tahu masalahnya. Ini adalah kenyataan. Lalu orang kedua disebut tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang bisa membantu. Misalnya, ketika kita perlu menyelesaikan suatu tugas, kita memerlukan lebih banyak tenaga kerja. Kita bekerja bersama-sama dalam tim. Lakukan saja sebagai sebuah tim. Namun, yang saya maksud dengan tenaga kerja di sini adalah, apa maksud saya dengan ini? Saya maksudkan bahwa mereka bisa melakukan tugas yang diberikan. Jika Anda memberi mereka tugas, mereka akan melakukannya. Namun, ketika Anda tidak memberikan mereka tugas, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Mereka tidak akan bergerak. Anda harus mendorong mereka untuk bergerak. Mereka yang perlu sedikit dorongan untuk mulai bekerja. Namun, apakah mereka bekerja sama? Ya, mereka bekerja sama. Orang seperti ini juga banyak. Banyak di dalam organisasi. Jika saya tidak memotivasi mereka, jika saya tidak mencari cara untuk menggerakkan mereka, mereka akan tetap di sana, menunggu tanpa melakukan apa-apa. Karena ini adalah kelemahan umum sifat manusia. Begitulah adanya. Mungkin kita sendiri juga pernah seperti ini. Inilah hal yang terjadi. Ini adalah saat untuk merenung pada diri kita sendiri. Setiap orang adalah manusia. Sifat manusia memiliki kelemahan. Apa kelemahan sifat manusia? Beberapa orang malas dan mereka akan terus malas. Jika seseorang sudah malas, mereka akan tetap malas. Ada yang suka menghindar dan mereka akan terus menghindar. Mereka akan selalu memilih untuk menghindar. Apa kelemahan sifat manusia? Ketika seseorang membantu Anda akan terus bergantung pada bantuan mereka. Ini adalah kelemahan sifat manusia. Dan apakah kita seperti ini? Mungkin kita juga seperti itu. Mungkin kita hanya berada di tingkat ini saja, termasuk diri saya sendiri. Karena ada kalanya kita malas, tidak ingin melakukan apa-apa. Ada waktu untuk istirahat, dan tentu kita harus memilih untuk beristirahat. Benar, bukan? Jadi, biasanya mengapa kita terus melakukannya? Kita terus memaksa diri kita untuk melakukannya. Terus menetapkan tujuan yang lebih besar, agar itu menjadi kebiasaan. Inilah alasan mengapa Riwai lebih sukses daripada yang lain. Ini juga karena alasan ini. Namun, Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri. Apakah saya sudah memaksa diri saya sendiri? Apakah saya sudah memaksa diri saya sendiri? Apakah saya melakukannya? Baiklah, jadi orang ketiga adalah apa? Disebut sebagai talenta. Talenta adalah orang yang luar biasa. Talenta adalah orang yang mampu menyelesaikan tugas. Mereka memiliki kemampuan dan ide. Mereka sangat kooperatif dan berbakat. Ini adalah tingkat yang
yang seharusnya kita semua capai. Ini adalah tingkat yang harus kita kejar. Kita harus menjadi orang yang berbakat. Saya ingat pertama kali saya terjun ke dalam bisnis penjualan langsung. Saya berusia 24 atau 25 tahun. Sekitar 23 atau 24 tahun. Saat itu perusahaan juga tidak berjalan dengan baik. Perusahaannya juga masih kecil. Bos saya hanya 3 tahun lebih tua dari saya. Dia juga memiliki pengalaman penjualan langsung selama beberapa tahun. Beberapa orang muda ingin memulai bisnis mereka. Mereka ingin menciptakan sebuah usaha. Dan saya bertemu mereka di jalan. Saya bergabung dengan mereka. Saya berjalan di jalan dan bertemu dengan mereka. Akhirnya saya bergabung. Setelah itu, hubungan kami sangat baik. Seperti saudara, sangat dekat. Namun, apakah saya tahu bagaimana cara melakukannya? Saya tidak tahu cara melakukannya. Sebagian besar kemampuan saya dalam penjualan langsung adalah hasil dari membaca buku. Sebagian besar kemampuan saya juga diperoleh dari pergi ke perusahaan lain, mengunjungi perusahaan lain, mengamati, dan kemudian belajar. Sebagian besar kemampuan dan pengetahuan saya adalah hasil dari mencuri ilmu. Seperti yang sering saya katakan, sebenarnya, saya tidak pernah memiliki seorang guru langsung yang mengajar saya. Saya belum pernah mendapatkannya. Jadi saya sering berkata, ketika seseorang benar-benar ingin belajar, ketika seseorang ingin belajar di mana-mana ada guru. Tidak perlu mengatakan, oh sponsor saya tidak mengajarkan saya. Perusahaan tidak mengirimkan siapapun untuk mengajari saya. Itu tidak benar. Jika Anda benar-benar ingin belajar, ada guru di mana-mana. Saya adalah contoh terbaik untuk itu. Jadi saat itu saya mengamati acara penghargaan dari perusahaan lain. Saya mengamati pelatihan dari perusahaan lain. Jika ada acara seperti itu, mungkin sangat jarang. Namun, jika ada, saya pasti akan pergi melihatnya. Saya akan mengamati dan belajar. Kemudian saya akan menerapkannya di organisasi saya sendiri. Saat itu perusahaan tidak memiliki sistem tersebut, perusahaan juga tidak bisa melakukannya. Namun ketika saya belajar, tidak semudah itu untuk menyalinnya. Banyak hal yang perlu saya lakukan sendiri. Seperti video penghargaan, piala-piala, bunga-bunga, penataan panggung-panggung itu, masalah jumlah orangnya. Semua itu harus dilakukan pada waktu itu. Waktu saya berusia 20-an, saya masih sangat muda. Waktu saya berusia 20-an, saya masih sangat muda. Pada dasarnya mungkin saya bisa tidak tidur selama 1 atau 2 minggu. Terus saja bekerja keras seperti itu. Kerja terus 24 jam seperti itu. Jadi setiap kali saya berbicara kepada orang lain, saya sudah bekerja di bisnis penjualan langsung selama 10 tahun. Seperti orang lain yang bekerja di luar sana selama 100 tahun karena saya tidak tidur. Begitulah saya bergerak ke sana kemari. Siang hari saya bekerja, memimpin organisasi. Malam hari saya memberikan pelatihan. Dan tengah malam saya bekerja. Segala hal pendukung ini, yaitu, membuat video belajar, bagaimana membuat PowerPoint. Belajar bagaimana mengatur hal-hal terkait pertemuan. Pada dasarnya, saya bekerja 24 jam. Dan setiap kali saya sedang sibuk, beberapa downline saya akan duduk di depan saya dan menonton. Misalnya, saya masih mencetak CD. Misalnya pada waktu itu kami memiliki alat. Setelah pelatihan seperti itu kami memiliki alat. Saya memiliki printer saya sendiri yang bisa mencetak CD. Saya sedang mencetak CD di sana. Saya sedang mendesain sampul CD-nya di sana. Semua itu saya buat sendiri. Sementara saya mencetak CD di sini. Saya mungkin sedang mendesain pembicara untuk acara penghargaan berikutnya. Pembicara atau apa saja atau poster. Semua itu saya yang mendesain. Saat saya sibuk ini dan itu, saya ingat dengan sangat jelas. Seorang downline duduk di depan saya dan berkata, hal-hal seperti ini bukan kamu yang mengerjakannya, kan? Kamu seorang pemasar langsung, kan? Kamu sama seperti kami, kan? Kenapa kamu sibuk dengan hal-hal yang tidak menghasilkan uang seperti ini? Kami seharusnya membangun organisasi. Kami seharusnya membuka lebih banyak saluran. Ini akan menghasilkan lebih banyak uang, kan? Kenapa kamu menghabiskan waktu di sini? Lalu saya berkata kepadanya, sebenarnya saya juga sedang membuka saluran. Saya juga sedang membangun organisasi. Hanya saja saya menggunakan waktu saya dengan lebih efisien. Saya berkata satu kalimat kepadanya. Dengarkan baik-baik kata-kata saya ini. Jangan terlalu memperhitungkan pengorbanan. Jangan terlalu memperhitungkan pengorbanan. Kamu terus memberi. Suatu hari kamu akan menjadi seorang yang berbakat. Suatu hari kamu akan menjadi seorang yang berbakat dalam industri ini. Di luar banyak orang yang berebut. Banyak orang di luar yang mengantri untuk merebutmu. Jika tempat ini tidak tahu menghargaimu, ada banyak orang yang bijaksana di luar. Mereka mengantri untuk merebutmu. Yang paling menakutkan adalah jika kamu bukan. Yang paling menakutkan adalah jika kamu bukan orang yang berbakat.
Karena kamu akan mengucapkan kalimat itu, ini bukan pekerjaanmu, kan? Mengerjakan hal ini tidak menghasilkan uang, kan? Hanya dengan mengucapkan kalimat ini, kamu memperhitungkan pengorbanan. Kamu menghitung secara tepat. Wow, kamu menghitung dengan tepat. Kamu melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan sesuatu. Kamu tidak meningkatkan dirimu sendiri, memperbaiki diri, menghadapi tekanan itu, membayar harga itu, membuat dirimu menjadi lebih unggul, menjadi seorang yang berbakat. Meskipun ada kesempatan, orang tidak akan memilihmu, kan? Kemudian, benar-benar terbukti bahwa kata-kata saya itu benar. 3 tahun kemudian, kami berdua pergi dari perusahaan yang sama. Kami berdua meninggalkan perusahaan itu bersama-sama. Kemudian kami melakukan pekerjaan kami masing-masing. Tak lama kemudian, sebuah perusahaan meminta saya untuk membantu mereka mengelola perusahaan mereka. Menjadi CEO di sebuah salon kecantikan besar yang sudah berdiri selama 30 tahun. CEO di sebuah salon kecantikan besar. Saya diundang untuk menjadi CEO. Dan orang yang berbicara dengan saya, yang berkata, kamu sudah mengorbankan begitu banyak. Untuk apa itu? Orang yang disebut sebagai pemimpin downline. Kemudian hingga hari ini, dia masih seorang sales. Hingga hari ini, dia masih seorang sales. Kemudian saya terus berkembang. Dia masih tetap berada di tempat yang sama. Jadi, kunci utamanya adalah, apakah kamu seorang yang berbakat? Dan yang lebih penting lagi adalah, bagaimana cara menjadi orang yang berbakat. Tadi saya sudah mengatakan, saya ingin mengulang sekali lagi. Jangan terlalu memperhitungkan pengorbanan. Jika kamu menghitungnya dengan tepat, saya melakukan ini untuk mendapatkan itu. Jika ini tidak bisa didapat, saya tidak akan melakukannya. Kamu akan selamanya berada di sini. 5 tahun kemudian, kamu masih akan berada di sini. 10 tahun kemudian, kamu masih akan berada di sini. Jangan terlalu memperhitungkan pengorbanan. Saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah saya benar-benar perlu berdiri di sini dan berbicara hari ini? Apakah saya perlu berbicara sampai hari ini? Apakah saya masih perlu berbicara tentang riwayat hari ini? Saya sudah tidak perlu berbicara lagi, kan? Saya perlu terbang setiap 2 atau 3 hari dan mempersiapkan ini. Semua PowerPoint ini saya buat sendiri. Saya yang membuatnya sendiri. Teman-teman saya di luar akan merasa heran. Bukan, kamu sudah berhasil mencapai ini sekarang. Bukankah itu pekerjaan orangmu? Bukankah itu yang kamu serahkan pada orangmu untuk dikerjakan? Bukankah presentasimu disiapkan oleh orangmu? Lalu kamu tinggal naik dan berbicara, kan? Dia bilang, di luar sana semuanya seperti ini, kan? Saya berkata, tidak. Saya bilang, seluruh perusahaan ini saya yang mengajarkan, termasuk melakukan ini semua juga saya lakukan sendiri. Saya begadang tengah malam untuk mengerjakannya. Kenapa? Ingin belajar. Ingin belajar sesuatu yang baru, ingin berlatih. Saya terus berlatih di sana, terus berlatih. Sekarang saya sudah menjadi ahli. Sekarang saya sangat mahir dalam membuat slide. Sebelumnya kami menggunakan Keynote. Sekarang saya menggunakan PowerPoint. Saya kembali menggunakan PowerPoint. Ada beberapa perubahan. Saya belajar lagi, berlatih. Apakah saya membutuhkan ini sampai hari ini? Perusahaan dengan 500 atau 600 karyawan. Apakah saya membutuhkan ini? Saya sama sekali tidak membutuhkan ini. Apakah saya membutuhkan mengajar? Tidak perlu. Tapi saya menginginkannya. Kenapa? Karena jangan terlalu memperhitungkan pengorbanan. Jika kamu bisa melakukannya, lakukanlah. Saya tidak hanya melakukannya. Saya bahkan berebut untuk melakukannya. Kenapa saya berebut untuk melakukannya? Agar bisa meningkatkan diri saya sendiri. Karena saya ingin menekankan sekali lagi. Jika kamu seorang yang berbakat, di luar banyak orang yang mengantri untuk merebutmu. Di luar banyak orang yang ingin memberi uang padamu. Setuju, kan? Jadi kamu tidak akan khawatir tentang uang. Jika kamu adalah orang seperti ini. Jadi, inilah yang disebut orang berbakat. Baiklah, sekarang kita sampai pada tipe orang keempat. Tipe orang keempat ini luar biasa. Dan orang seperti ini termasuk sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Apa sebutannya? Disebut sebagai tokoh. Dalam bahasa Mandarin, kata renwu artinya adalah seseorang yang kita sebut tokoh, berarti somebody. Mereka adalah orang-orang terkenal yang muncul di surat kabar. Begitulah kita menyebutnya. Dia adalah orang yang luar biasa dalam bidang tertentu. Orang yang kita tidak bisa jangkau. Bagi kita mereka adalah orang yang jauh. Kita menyebut mereka sebagai tokoh. Atau katakanlah hari ini di dalam tempat ini. Siapa yang disebut sebagai tokoh sangat sederhana. Pertemuan seperti ini biasanya. Entah 1.000 orang atau 2.000 orang. Kamu akan menemukan orang yang berbicara di atas panggung. Berbicara, kan?
Jika dia terus-menerus menyebut namamu, dia terus menyebut namamu, kamu adalah tokoh. Seperti dari pagi hingga sekarang, setiap orang terus berkata, wow, Jenny, Jenny, Jenny. Saya tidak mendengar apa-apa selain Jenny, Jenny. Dia adalah seorang tokoh. Kamu mengerti? Dia memiliki pengaruh tertentu di sini. Dia memberikan kontribusi besar di sini. Orang-orang secara tidak sadar terus menyebut namanya. Dato' Kenny. Tiba-tiba Dato' Kenny. Dia adalah tokoh. Dan hal tentang tokoh seperti ini bukan berarti hari ini kamu melakukan dan berjuang maka akan menjadi itu. Bukan begitu. Dia berada di level yang lebih tinggi daripada sekedar bakat. Kamu harus benar-benar membantu orang. Kamu harus rela membayar harga yang sangat besar untuk mengubah kehidupan beberapa orang. Orang baru akan menyebut namamu di kesempatan seperti ini. Ini adalah hal yang sangat-sangat tidak mudah dan membutuhkan pengorbanan yang besar. Ini membutuhkan waktu yang lama untuk terkumpul. Dan inilah yang pada akhirnya kita ingin capai. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu tuntut. Mengerti? Hal seperti ini tidak bisa kamu minta. Sebentar, kamu harus menyebut namaku saat kamu berbicara. Kamu harus menyebut namaku. Tidak bisa, kan? Orang itu harus sadar dengan sendirinya. Aneh, dia tidak bisa mengendalikannya. Dia pasti akan menyebut namamu seperti yang tadi. Jenny begitu. Sepertinya pembicara tadi baru saja menyebut saya. Seperti pembicara-pembicara tadi yang menyebut namaku. Dari pagi hingga malam saya mendengar Lim Bun Hong, Lim Bun Hong. Kamu mengerti? Saya tidak meminta mereka untuk menyebut namaku. Kamu harus menyebut namaku ya. Harus sebut saya ya nanti. Saya tidak seperti itu. Lalu kamu akan bertanya, mengapa mereka tidak menyebut namamu? Apa yang harus saya lakukan? Nanti bahkan ketika ke luar negeri, kita pergi ke Singapura, pergi ke Jepang, pergi ke Eropa. Di sana orang masih menyebut namaku. Wah, pada saat itu saya akan mengucapkan selamat kepadamu. Saya benar-benar akan mengucapkan selamat kepadamu. Kamu adalah seorang tokoh, kamu adalah tokoh di riwayat tokoh yang sejati. Dan dalam situasi seperti ini, ketika kamu mengejar hal seperti ini, mana mungkin kamu khawatir soal uang? Uang bukanlah masalah. Uang tentu saja bagi kamu. Sama sekali tidak menjadi masalah. Karena kamu sudah sepenuhnya melampaui itu. Titik itu. Tetapi ini adalah hal yang pada akhirnya kita ingin capai, hal yang kita kejar. Harus dimulai dari yang kecil. Sering memberi untuk organisasi dan tim kita. Memberikan kontribusi, berkorban, dan menyentuh hati orang. Mengubah kehidupan beberapa orang. Mereka di atas panggung akan berterima kasih padamu. Mereka akan berbicara tentangmu. Menyebutkan namamu pelan-pelan. Dari yang kecil, perlahan-lahan, semakin besar. Semakin besar. Semoga suatu hari nanti kalian bisa mencapai tingkat ini. Baiklah. Di riwayat, ada 3 jenis orang menurut pandangan riwayat. Siapa saja 3 jenis orang itu? Yaitu orang yang berhubungan dengan riwayat, atau yang dianggap penting bagi riwayat. Mari kita lihat 3 jenis orang tersebut. Yang pertama adalah pemasok kami. Yang kedua adalah karyawan kami. Yang ketiga adalah distributor kami, yaitu distributor. Di riwayat, hanya ada 3 jenis orang ini, tidak ada jenis keempat. Inilah yang membedakan riwayat dari banyak perusahaan lainnya. Hal yang berbeda dengan banyak perusahaan, terutama perusahaan yang sangat sukses. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena perusahaan sukses yang biasa, perusahaan yang terdaftar di bursa, mereka juga memiliki kunci yang sangat penting, yaitu adanya pemegang saham, kan? Biasanya setiap perusahaan pasti ada pemegang saham, bukan? Pasti ada. Kamu masuk ke dalam perusahaan penjualan langsung manapun, mereka pasti memiliki pemegang saham, kan? Yaitu perusahaan-perusahaan awal. Mereka bekerja sama dengan siapa, kemudian mereka menginvestasikan uang, lalu bersama-sama mendirikan perusahaan ini, kemudian perusahaan berkembang memiliki nilai. Mereka go public, mereka menjual saham,
dan memberikannya kepada beberapa orang. Orang-orang ini membeli saham dengan uang mereka. Lalu perusahaan menerima uang tersebut, kan? Orang-orang ini disebut sebagai pemegang saham. Lihat, anehnya, Riwai tidak memiliki pemegang saham. Kenapa? Karena saya tidak ingin mengerti kenapa saya tidak menginginkannya. Apakah Riwai memiliki nilai hari ini? Tentu saja, pasti ada nilainya. Pasti akan ada orang yang ingin membelinya, kan? Jika saya menjual setengah saham saya sekarang, pasti ada yang mau membelinya, kan? Lihat, dia menginvestasikan uangnya. Pertama, saya tidak membutuhkan uangnya. Mungkin ini adalah sebuah sifat yang agak sombong atau terlalu percaya diri. Saya tidak membutuhkan uangmu, saya bisa menghasilkan uang sendiri. Uang saya dapatkan dari pasar. Saya memiliki cara untuk menciptakan uang dari pasar. Ini adalah keyakinan saya terhadap diri saya sendiri. Saya tidak membutuhkan uang sementara ini dari kamu. Kenapa? Karena jika saya menerima uang itu, saya akan berhutang pada dia, kan? Jika perusahaan berjalan dengan baik, jika tidak berjalan baik, tidak ada uang yang perlu dibagi. Jika tidak berjalan baik, namun jika perusahaan berhasil, saya akan memiliki banyak orang-orang yang duduk menunggu untuk mendapatkan uang. Inilah alasan mengapa saya tidak menginginkannya di awal. Ada orang yang ingin memberi uang kepada saya menolaknya. Saya bilang, jika kamu mau, kamu lakukan saja Riwai. Pasti menghasilkan uang. Jadi, ada satu hal yang sempurna di Riwai. Tidak ada satupun orang di perusahaan Riwai ini yang hanya duduk dan menerima uang. Setiap orang memiliki pekerjaan mereka sendiri. Jika kamu memiliki produktivitas, kamu mendapatkan uang. Jika kamu berkontribusi, kamu mendapatkan uang. Dan bukan karena kontribusi saya di masa lalu. Kontribusi saya yang sekali saja. Saya akan terus menerima uang. Tidak ada orang seperti itu, satupun tidak ada. Jadi, ketika pembagian uang di Riwai, itu diberikan kepada orang-orang yang produktif. Kenapa Riwai sangat produktif adalah karena hal ini. Ini adalah sesuatu yang banyak orang tidak bisa pahami. Banyak orang yang membuka perusahaan tidak bisa memahami hal ini. Kenapa mereka tidak bisa memahaminya? Karena titik awal mereka adalah uang. Karena mereka mulai dari titik uang. Titik awal saya bukan uang. Saya tahu uang ada di pasar dan saya bisa mendapatkannya. Dan saya memilih bagaimana cara saya menghasilkan uang. Saya sudah menetapkan sebuah prinsip. Saya telah mengaturnya menjadi sebuah prinsip. Yaitu, kita hanya menghasilkan selisih harga. Ini adalah prinsip saya. Uang selain itu, saya tidak mau hasilkan. Meskipun kantor saya terlalu besar, saya lebih memilih untuk tidak menggunakannya daripada menyewa orang. Biasanya seperti itu. Begitulah, sangat aneh. Saya tidak ingin menghasilkan uang. Saya tidak ingin menghasilkan uang selain dari selisih harga portier. Saya tidak mau. Jadi, Riwai sangat fokus. Saya hanya memiliki satu jalan untuk dilalui. Jika saya tidak bisa melewati jalan ini tidak berhasil. Saya akan terjebak di jalan buntu. Saya tidak punya pilihan lain. Saya harus melakukannya dengan baik. Jadi, Riwai seperti ini. Memaksa diri kami untuk berada di jalan tanpa jalan keluar. Jadi, ini sangat sempurna sampai saat ini. Jika hari ini kita melihat kembali, wow, saya sangat bersyukur atas keputusan yang kami buat. Sebelumnya, ketika tidak ada orang yang hanya menunggu, maka orang-orang yang produktif semakin banyak. Jadi, orang-orang di Riwai menghasilkan uang. Dan saya bisa dengan yakin 100% memberitahu kamu, di dunia ini hanya ada satu perusahaan seperti ini. Jadi ada satu alasan mengapa tidak ada yang menghasilkan uang di Riwai, hanya satu alasan. Tidak ada produktivitas, tidak ada kontribusi. Jika kamu berkontribusi dan produktif, kamu pasti mendapatkan uang. Itulah desainnya sejak awal. Mengerti? Jangan berpikir, oh saya produktif, saya berkontribusi, saya pasti dapat uang. Jangan berpikir seperti itu. Di luar sana tidak seperti itu. Di luar sana itu tidak seperti ini. Di luar untuk mendapatkan uang. Tidak hanya melihat produktivitas dan kontribusimu saja, juga harus melihat apakah mereka ingin memberimu atau tidak. Juga harus melihat apakah mereka akan memberimu atau tidak, kan? Dulu kita sangat berkontribusi dan sangat produktif. Saya ingin mendapatkan uang, juga harus menerima teguran dari atasan. Dulu memang seperti itu. Dia khawatir saya menjadi terlalu besar kepala. Dia khawatir jika saya menghasilkan uang, saya akan memiliki pemikiran sendiri. Di luar sana, memang seperti itu. Bukan hanya karena kamu produktif, lalu bisa mendapatkan uang, hari ini di Riwai. Itu berbeda. Ini adalah tempat yang adil. Sangat adil. Jika kamu menginvestasikan 1 juta, jika kamu menginvestasikan 100 juta ke Riwai, saya tidak akan menerimanya. Lakukanlah pekerjaan penjualan langsung.
dengan baik. Mari kita bekerja sama, dan membangunnya bersama-sama. Saya dapat 100% meyakinkan kamu. Kamu bisa mendapatkan lebih banyak. Namun, kamu harus memiliki kontribusi dan produktivitas. Jadi, sebuah perusahaan, hanya orang-orang yang produktif yang akan mendapatkan uang. Orang-orang yang berkontribusi yang akan mendapatkan uang. Ini adalah hal yang luar biasa tentang sebuah perusahaan. Baiklah, mari kita analisis lagi 3 hal ini. Mari kita analisis yang pertama. Pemasok kita, supplier kita. Siapa yang dimaksud dengan supplier? Produk kita, kemasan kita, event yang kita adakan, event organizer tersebut. Mereka adalah pihak ketiga yang bukan orang Riwai, tetapi mereka bekerja sama dengan Riwai. Saya ingin menunjukkan dari sisi pemasok ini, untuk memberikan kalian gambaran, seperti apa perusahaan Riwai sebenarnya. Biasanya, jika kamu memperhatikan di setiap tempat, di Malaysia, di Taiwan, di Asia Timur, di Asia Selatan, di Eropa juga, ketika kita memilih untuk bekerja sama dengan seseorang, misalnya kemasan, jika kita bekerja sama, itu sudah lebih dari 10 tahun. Kamu lihat biasanya, dulu saat Riwai masih kecil, saya beri satu contoh untuk kamu. Misalnya, kotak kami, kotak Riwai mulai dari generasi kedua. Bukan dari generasi pertama. Kamu tahu kenapa bukan generasi pertama? Karena generasi pertama saya buat sendiri. Kotak generasi pertama saya potong sendiri. Waktu itu harganya sama. Mungkin lebih mahal, karena saya bahkan sampai terluka. Dan di dalamnya ada darah dan keringat saya. Mungkin ada sedikit air liur di dalamnya. Mungkin seharusnya dijual sedikit lebih mahal sebenarnya. Namun waktu itu harganya sama dengan sekarang. Mulai dari generasi kedua, yaitu sekitar kurang dari 1 tahun. Riwai, kurang dari 1 tahun, saya mencari. Saya menemukan beberapa perusahaan pembuat kemasan di internet. Lalu saya pergi sendirian ke pabrik mereka. Saya mengunjungi satu persatu. Ketika saya sampai di sekitar pabrik keempat atau kelima, saya bertemu dengan seseorang. Saya melihat bahwa orang itu bagus. Dia cukup memiliki ide yang baik. Dia bisa membantu saya menyelesaikan masalah. Saya memesan 5.000 kotak darinya. Dulu satu set berisi 14 kotak. Maaf, produk Riwai dulu adalah 14 botol. Dulu satu set berisi 14 botol. Sekarang hanya 7 botol. Dulu satu botol hanya berisi 30 butir. Jadi 14 botol itu setara dengan 7 kotak. Tetap 7 kotak. Memesan 5.000 buah. Saya akan menggunakannya selama setahun. Saya memesan 5.000 buah. Kotak-kotak itu harus digunakan selama setahun. Bisa kamu bayangkan? Sekarang kita bahkan tidak cukup dalam sehari. Dulu, 5.000 kotak bisa digunakan selama setahun. Dan saat itu saya menawar sampai dia. Kemudian dia sebenarnya ingin mengatakan kepada saya, dia tidak berniat bekerja sama lagi dengan saya. Karena dia merasa akan kelaparan jika bekerja sama dengan saya. Waktu itu pabriknya masih sangat kecil. Pabriknya masih kecil dan dalam kondisi yang buruk. Dia merasa membuat kotak untuk saya adalah kerugian. Setiap kotak yang dia buat, dia akan kehilangan uang. Jadi kamu bisa bayangkan bagaimana saya menawar harga dengan orang di luar. Di Riwai, kami bisa sangat murah hati dalam memberikan. Namun saat di luar, kami menawar hingga mereka terluka parah. Kemudian saya melihat bahwa dia benar-benar. Ketika kita di Riwai menjadi keluarga sendiri, dia bekerja sama dengan kami sampai hari ini. Hari ini karena Riwai. Wow, pabriknya sudah besar, sangat besar. Termasuk Purtier Placenta kami. Banyak orang yang berkata, Purtier kami berasal dari Selandia Baru. Pabrik mana di Selandia Baru yang membuatnya untuk kami? Saya yakin setiap orang tahu, bahkan ada yang pernah pergi ke sana. Kamu tahu pabrik itu? Bagaimana hubungan kita dengan pabrik itu? Saya kira saya bisa memberitahu kamu. Kamu akan memahami bagaimana gaya kerja Riwai. Riwai ingin melebarkan sayap ke Cina. Mereka perlu mengajukan aplikasi untuk masuk ke Cina. Mereka harus mengajukan lisensi penjualan langsung. Ada beberapa persyaratan. Salah satu persyaratannya adalah 100 juta RMB investasi. Kamu harus 100 juta. Persyaratan kedua adalah kamu harus memiliki pabrik JMP milik sendiri di China. Pabrik JMP. Bukan hanya pabrik, tapi pabrik JMP. Dan beberapa syarat lainnya. Apakah Riwai melakukannya? Riwai melakukannya.
Tidak ada pilihan lain, tidak ada keraguan, langsung mengajukan aplikasi. Aplikasi adalah aplikasi. Harga yang harus dibayar adalah harga yang harus dibayar. Apakah kita bisa mendapatkannya atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Namun, harga yang seharusnya dibayar sudah lama kami bayar. Baiklah, kami harus membuka sebuah pabrik Riwai. Membuka sebuah pabrik Riwai. Membuka sebuah pabrik. Kita semua tahu produk Riwai berasal dari Selandia Baru. Benar, kan? Lalu mengapa Riwai membuka pabrik? Hanya untuk memenuhi standar negara tersebut, untuk memenuhi standar kebijakan negara itu. Kami mendirikan sebuah pabrik di sana. Apakah pabrik itu masih ada? Masih ada. Lalu apa yang dilakukan pabrik-pabrik itu sekarang? Kosong. Orang bilang, wah, ini tidak buang-buang uang. Lalu beritahu saya, apa yang seharusnya saya lakukan dengan ini? Haruskah kita gunakan untuk memproduksi purtier atau untuk memproduksi produk lain? Baiklah, kita perlu membuka pabrik GMP. Tahu siapa yang membantu saya mendirikan pabrik ini? Itulah pabrik dari Selandia Baru. Yang membantu kami, membantu pelanggan mereka mendirikan pabrik GMP dengan spesifikasi yang sepenuhnya, standar yang sama dengan pabrik mereka, bahkan lebih baik. Apakah kamu pikir ada orang seperti itu? Di dunia ini, mereka mengajarkan kamu bagaimana. Itu adalah pabrik, mereka adalah pabrik itu sendiri. Mereka menyuplai kepada saya. Mereka bahkan mengajarkan saya bagaimana membangun pabrik itu, supaya mereka bisa mensuplai untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki bisnis. Apakah itu mungkin? Ya, itu terjadi di Riwai. Jadi lihatlah, tidak ada yang bodoh. Tidak ada yang akan melakukan hal-hal aneh seperti ini. Kamu bisa bayangkan bagaimana kerjasama kita selama lebih dari 10 tahun ini. Bagaimana kerjasama kita, hubungan kita itu seperti apa. Mengapa mereka bisa mempercayai kami, percaya pada tingkat ini. Mereka memberi seluruh usaha mereka. Biasanya, seorang guru dan murid, mereka pasti menyimpan beberapa trik, kan? Mereka memberi semuanya, bahkan mereka pergi ke sana langsung, membantu kami mendirikan pabrik kami. Kerjasama ini sudah berlangsung selama 20 tahun. Dulu di Selandia Baru, saat saya bekerja sama dengan mereka, mereka mengatakan mereka adalah pabrik produk kesehatan terbesar di belahan bumi selatan. Pabrik produk kesehatan terbesar di belahan bumi selatan 20 tahun yang lalu. Sejujurnya, saya rasa itu sedikit dibesar-besarkan. Saya juga tidak tahu apakah itu benar. Namun, hari ini itu memang benar. Mengapa mereka bisa menjadi begitu besar? Karena Purtier Placenta, karena Riwai International. Karena waktu dulu kami pergi ke sana, pabrik mereka kecil pada waktu itu. Kami bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang, wow, sudah sangat besar. Terus berkembang. Sampai ke seberang. Orang yang terakhir pergi pasti tahu. Dan apa yang kami tunjukkan hanya sebagian kecil saja. Jangan terlalu mencolok. Kamu lihat pemasok kami. Mereka dapat bekerja sama hingga tingkat ini. Menjadi bagian dari kami. Menjadi orang yang bisa bersama kami menyelesaikan masalah. Hari ini saya bekerja sama dengan orang ini untuk kemasan. Bekerja sama dengan orang ini untuk botol. Bekerja sama dengan orang ini untuk acara. Apakah mereka tidak memiliki pesaing? Tentu saja ada. Ada orang yang ingin merebut bisnis ini. Apakah mengerjakan acara untuk Riwai menghasilkan uang menurutmu? Luar biasa. Riwai memiliki begitu banyak acara. Acara sebesar ini, kan? Banyak orang akan bersaing dengan mereka, kan? Mereka akan menurunkan harga meskipun tidak menghasilkan uang. Mereka tetap ingin mendapatkan proyek Riwai terlebih dahulu. Proyek ini dulu, kan? Benar, bukan? Apakah ada yang membuat kotak yang datang dan mengatakan bahwa kotaknya lebih murah dan membuatnya lebih baik, meminta saya memilihnya? Apakah itu mungkin? Hal seperti ini terjadi setiap hari. Namun hari ini, kami bekerja sama dengan orang ini. Kami bekerja sama hingga hari ini tanpa ada pergantian orang. Ini membuktikan bahwa orang-orang ini dari yang kecil hingga sekarang sangat besar. Proses mereka ini, Riwai harus memengaruhi mereka. Riwai tidak akan sembarangan mengganti orang. Namun, kami akan karena orang ini adalah bagian dari kami. Kami memengaruhi mereka untuk memiliki pemikiran sukses dan karakter yang sukses. Mereka juga berkembang dan maju sendiri, kemudian tumbuh bersama dengan Riwai. Dan sampai hari ini, semua pemasok yang ada di sekitar saya, mereka memahami Riwai.
Bahkan sebelum saya bergerak sedikit pun, mereka sudah tahu apa yang saya pikirkan. Mereka sangat mudah diajak bekerja sama. Dan bukan berkata, oh yang ini tidak bisa, yang ini lebih murah, saya akan menawar. Saya tidak setiap hari menawar orang. Tidak, di Riwai kami tidak menawar orang, kecuali mereka sendiri yang ingin menawar diri mereka sendiri. Ini adalah pemasok kami. Di dunia ini, tidak mungkin ada perusahaan seperti ini, yang membuat pilihan seperti ini. 15 tahun yang lalu, kami memilih orang ini. Dan hingga hari ini, 15 tahun kemudian, orang ini masih membantu kami. Perusahaan dengan karakter seperti ini, saya benar-benar merasa harus memberikan tepuk tangan kepada perusahaan ini. Tentu saja ada banyak lagi hal lainnya. Kamu sendiri harus membayangkan. Baiklah, jenis orang kedua, yaitu karyawan perusahaan. Karyawan perusahaan. Kalian pasti sering berinteraksi dengan karyawan perusahaan, meskipun belum ada kantor di Korea. Namun banyak karyawan perusahaan yang ada di sini. Mereka sering berinteraksi dengan pemimpin kalian. Kamu akan mendengar, wow, karyawan Riwai sangat berdedikasi. Hanya di Riwai ada hal seperti ini. Perusahaan lain tidak mungkin seperti ini. Apakah kamu pernah mendengar komentar seperti ini? Pendapat seperti ini ada, kan? Ada. Kamu lihat karyawan itu, ketika mereka masuk ke Riwai, mereka ingin bekerja untuk mendapatkan gaji, kan? Orang yang pernah jadi bos di sini pasti tahu, jika kita mempekerjakan seorang karyawan dan memberinya gaji, bagaimana sikap mereka ketika melakukan pekerjaan dengan baik. Kita semua tahu, kan? Jika kamu meminta dia untuk lembur, mereka akan meminta uang lembur. Jika kamu meminta dia untuk tidak tidur, dia akan menyuruhmu pulang dan tidur, kan? Dia akan langsung pergi ke pengadilan buruh untuk mengadukanmu. Itu berarti dia akan menjadi lawanmu. Namun kamu akan melihat bahwa karyawan Riwai, seperti mereka menganggap perusahaan ini milik mereka sendiri. Pembicara tersebut, mereka menyebutkan beberapa sikap karyawan karantina selama 28 hari hanya untuk bertemu Jenny selama 3 jam. Coba kamu cari karyawan seperti itu untuk saya. Apakah ada? Jika kamu ingin merekrutnya sekarang, kamu harus membayar berapa banyak untuk mempekerjakannya. Kamu tidak tahu berapa banyak yang harus dibayar untuk mempekerjakannya, agar dia mau melakukan hal seperti ini. Karantina selama 28 hari, astaga. Mana ada yang sesederhana ini? Saya saja karantina selama 15 hari sudah merasa sangat sulit. 28 hari hanya untuk 3 jam pertemuan. Jangan bicara soal produktivitas dulu. Saya katakan, pengorbanan seperti ini luar biasa. Saya ingin memberitahu kamu mengapa hal ini bisa terjadi. Karena pasti ada alasan di baliknya. Karena kami menganggap mereka sebagai keluarga kami. Memang benar, dia benar-benar adalah bagian dari kami. Apa artinya keluarga bagi kami? Artinya berapapun yang saya miliki, saya beri kepada keluarga saya. Karena keluarga itu seperti anak-anak, itulah keluarga, kan? Kami berjuang, banyak orang berjuang bersama. Pada akhirnya semua yang kami perjuangkan diberikan kepada siapa? Diberikan kepada keluarga, diberikan kepada anak-anak, mengerti? Jadi keluarga saya adalah seperti itu. Kami di Riwai menganggap mereka sebagai keluarga kami. Setiap tahun Riwai seperti ini, jika Riwai menghasilkan uang, semuanya dibagikan. Jika Riwai tidak menghasilkan uang, kami tetap mengambil beberapa dan membaginya, agar mereka tahu kami sangat menghargai kalian. Saya selalu melakukan hal ini setiap tahun. Mereka di bawah. Saya berkata, tahun ini bisa dapat sedikit lebih sedikit? Bisa, semuanya bisa. Ada hal-hal seperti ini. Itu pasti karena hal-hal yang sudah kami lakukan di masa lalu. Kami telah memenuhi beberapa hal. Pasti begitu. Karena mereka tahu berapa banyak yang kami miliki. Kami pasti akan membagikan. Kami pasti akan memberi. Dan tahun depan kami akan datang lagi. Kami akan membuatnya lebih besar.
Jadi, setiap orang merasa mereka bekerja untuk diri mereka sendiri. Karena mereka merasakannya. Kami menganggap mereka sebagai keluarga kami. Kami memberikan yang terbaik yang kami miliki. Kami memberikan yang terbaik tanpa menghitungnya, tanpa memikirkannya terlalu banyak. Jadi, kami sangat luar biasa. Itu juga sama halnya. Hari ini kami memiliki level eksekutif. Berapa banyak karyawan? Sangat sederhana, kami hanya memiliki beberapa level. Tidak seperti kami distributor memiliki banyak tingkatan karyawan, kami hanya memiliki beberapa level. Sangat sederhana, level eksekutif. Begitu masuk, saya tidak peduli siapa kamu. Apakah kamu seorang dokter yang hebat atau apakah kamu seorang pengacara yang luar biasa? Begitu kamu masuk, kamu adalah eksekutif. Mau atau tidak, jika tidak, pergi. Sederhana sekali. Eksekutif selalu seperti itu. Oke, lalu jika kamu memberikan kontribusi dan dipilih dan diakui oleh orang lain, jika semua orang merasa kamu layak, kamu bisa. Akan ada yang memberi saran. Beberapa orang naik dalam 3 bulan, beberapa orang naik dalam 6 bulan. Posisi kedua disebut manajer. Dia dipromosikan menjadi manajer. Kemudian di antara semua manajer, ada yang mengatakan ini bagus. Dia dipromosikan lagi menjadi CMT, yaitu Tim Manajemen Inti. Sekarang Tim Manajemen Inti hampir berjumlah 50 orang. Kemudian di dalam Tim Manajemen Inti, ada lapisan lagi sekarang, disebut Direktur. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Namun kamu akan menyadari hal yang aneh. Riwai adalah perusahaan internasional. Banyak negara memiliki Riwai. Kami ada di Indonesia, Singapura, Jepang ada, Hong Kong ada. Saya akan memberikan contoh misalnya Filipina. Apakah kalian semua tahu negara Filipina? Saya ingin bertanya, jika kita mempekerjakan seorang karyawan di Filipina dan mempekerjakan seorang karyawan di Jepang, karyawan di tingkat paling bawah, kita bicara, apakah gajinya sama? Tentu saja berbeda, karena tingkat kehidupan mereka berbeda. Standar hidup mereka juga berbeda, bukan? Gaji minimum mereka juga berbeda. Mungkin saya mempekerjakan seorang karyawan di Jepang. Mungkin saya membutuhkan 2.000 dolar Singapura. Di Filipina, mungkin saya hanya membutuhkan 500 dolar untuk mempekerjakan mereka. Jadi lihatlah, ketika dia berada di level eksekutif, kita akan memberikan sesuai dengan situasi negara tersebut. Biasanya untuk menarik mereka masuk, mungkin 500 dolar. Kita beri 700 dolar. Untuk memberikan mereka keinginan untuk masuk. Sedangkan di Jepang, mungkin 2.500 dolar. Di sana, dengan 700 dolar, kita sudah bisa mempekerjakan mereka. Misalnya saya tunjukkan perbedaan sekarang. Dan semuanya berada di level eksekutif. Kemudian tiba-tiba seseorang menunjukkan kinerja yang sangat baik. Tidak perlu mengatakan bahwa kinerjanya sangat baik sebenarnya. Begitu dia muncul, ini terlihat lebih jelas. Kami akan banyak orang yang berkata, naikkan dia, naikkan dia. Kita seperti itu. Begitu dia naik menjadi manajer, misalnya di Filipina, orang tersebut naik menjadi manajer. Dia naik dari 700 dolar menjadi manajer. Mungkin di Filipina ada standar manajer di Filipina. Mungkin sekitar 1.500. Gajinya naik 2 kali lipat. Menaikkan gaji 2 kali lipat saja sudah luar biasa, bukan? Sudah luar biasa. Namun dari sudut pandang Riwai, bagaimana pandangan Riwai? Tidak. Karena mereka mungkin akan bekerja sama. Eksekutif ini di Jepang dengan manajer ini, mereka mungkin akan bekerja sama. Namun sekarang, manajer ini, jika diberikan 1.500, eksekutif ini akan mendapatkan 2.500, bagaimana mereka bisa bekerja sama? Jadi tidak ada. Jadi manajer kami memiliki gaji minimum untuk manajer. Gaji minimum manajer kami adalah harus lebih tinggi dari eksekutif tertinggi. Eksekutif tertinggi di seluruh dunia. Penghasilan eksekutif tersebut harus lebih rendah dari penghasilan manajer yang paling rendah. Apakah kalian mengerti? Artinya, orang ini masuk dengan 700 dolar. Begitu dia tiba-tiba, wah, ketika saya berada di gala dinner atau semacamnya, saya sebutkan namanya dan dia menjadi manajer, pendapatannya bisa saja naik, tiba-tiba naik 7 kali lipat, 8 kali lipat, Riwai seperti itu. Karena aturan kami seperti itu. Apakah kamu bilang dia berjuang? Ya, berjuang. Untuk orang-orang seperti mereka. Benar bukan? Tentu ini hanyalah contoh aturan Riwai seperti itu. Dan manajer juga sama, manajer dan CMT juga demikian. Manajer dengan penghasilan tertinggi saya tidak boleh lebih tinggi dari yang penghasilan terendah CMT tersebut. Itu adalah lompatan lainnya, lompatan lagi. Mungkin begitu nama saya disebutkan dia langsung naik.
langsung lompat 10 kali lipat, lompat lagi 10 kali lipat. Beberapa orang melakukannya dengan kecepatan tercepat, mungkin tidak lebih dari 5 tahun di Riwai. Tiba-tiba naik ke CMT, langsung dari eksekutif seperti itu. Wah, penghasilannya langsung naik. Yang ingin saya beri tahu adalah bukan berarti Riwai sangat dermawan, hanya diberikan kepada beberapa tempat-tempat yang memiliki ketidakseimbangan di negara tersebut. Ini tidak ada apa-apanya. Yang ingin saya beritahu adalah setiap CMT, termasuk direktur yang berikutnya, semua dimulai dari eksekutif, semua berasal dari ratusan orang di kelompok ini. Mereka muncul sebagai yang terpilih. Seseorang melihat kontribusinya, pengorbanannya, dan kemudian dipromosikan setelah itu, dia memberikan kontribusi lagi di tempat ini, dan memberikan pengorbanan yang sangat baik, dia dipromosikan lagi, kemudian dia memberikan lebih banyak kontribusi dan pengorbanan yang baik, dia dipromosikan lagi, dan bukan berarti, oh kita mencari seseorang dari luar, seseorang yang disebut hebat, untuk menjadi atasan semua orang. Tidak ada satupun yang terjun dari luar di Riwai. Tidak ada seorang pun yang datang dari luar langsung menjadi direktur. Tidak ada yang langsung jadi direktur. Tidak ada hal seperti itu. Jadi setiap orang naik karena kontribusinya, naik karena pengorbanan. Jika dia tidak memberikan kontribusi, dia masih di bawah. Mengerti? Dia bahkan tidak bisa naik. Dan mungkin sudah pergi. Jadi mereka yang bisa naik, semua karena pengorbanan. Jadi mereka yang mendapat yang terbanyak. Mengerti? Semua karena mereka memberikan banyak kontribusi, jadi mereka naik, jadi mereka mendapat lebih banyak. Sangat adil, sangat adil, sangat-sangat adil. Dan bukan karena dia disebut sangat hebat, jadi dia datang dan mendapat lebih banyak. Tidak ada seperti itu. Di mata kami, tidak ada orang yang hebat. Di mata saya akan tetap membimbing mereka. Meskipun dia hebat, saya tetap akan membimbingnya seperti yang lain. Karena kami tidak bergantung pada mereka. Riwai tidak pernah bergantung. Kami selalu membimbing orang, membantu mereka berkembang, membantu mereka memiliki kemampuan, agar akhirnya dia sukses. Inilah cara kami memandang posisi karyawan. Jadi kamu bilang CMT kami akan memberikan pengorbanan seperti itu, membantu kamu selama 24 jam, membimbing kamu 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena mereka akan menjadi CMT, karena mereka adalah orang seperti itu. Jadi mereka naik. Mengerti? Jadi Riwai adalah perusahaan seperti ini, sangat produktif dan sangat adil. Ini membutuhkan tepuk tangan untuk Riwai. Baiklah, saya baru saja membicarakan karyawan sebagai orang sendiri. Seberapa besar kita peduli sampai kita mengundang selebriti, bukan untuk gala dinner, tapi untuk makan malam kecil kami staff dinner. Apakah kamu pernah mendengar itu? Kami mengundang selebriti untuk bernyanyi, mengundang penyanyi terkenal, penyanyi yang sangat terkenal, penyanyi yang sangat mahal. Baru saja di gala dinner kami, ada ribuan orang, tapi kami tidak mengundang mereka. Kami mengundang mereka untuk acara makan malam kecil, staf kami yang hanya beberapa ratus orang. Apakah kami peduli kepada mereka? Tentu saja peduli. Kantor Riwai tidak buka pada hari Minggu. Hari Minggu adalah hari yang seharusnya hari terbaik untuk melakukan penjualan langsung. Bukan? Penjualan langsung paling banyak dilakukan di akhir pekan. Karena setiap orang tidak bekerja, kita bisa mencari orang untuk beristirahat di hari kerja. Namun, banyak kantor Riwai yang tidak buka pada hari Minggu. Kenapa? Juga untuk karyawan, kan? Khawatir karyawan tidak bisa menghabiskan waktu dengan keluarga mereka. Apa yang disebut dengan kepedulian ini? Pasti ada alasan tertentu. Kenapa mereka tidak buka, kan? Kami memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri. Baiklah, kami memperlakukan mereka seperti keluarga. Lalu bagaimana dengan kalian? Lalu kami memperlakukan kalian seperti apa? Siapakah kalian? Kalian adalah distributor. Lalu kami memperlakukan kalian seperti apa? Kami memperlakukan karyawan seperti keluarga. Kami memperlakukan pemasok juga. Kadang-kadang memperlakukan mereka seperti keluarga juga. Terutama karyawan. Tentu saja mereka adalah keluarga sendiri. Lalu, bagaimana dengan distributor? Distributor adalah semua orang ini yang merupakan keluarga sendiri.
Semua orang yang saya sebutkan sebelumnya sebagai keluarga sendiri, Riwai telah membayar harga yang sangat besar di sini. Setelah kami melakukan pembayaran, setelah memberikan insentif sisa keuntungan yang sedikit dari Riwai, kami membagikannya kepada semua orang. Setelah membagikannya kepada keluarga sendiri, semua orang yang kami menangkan hati mereka, kami melatih mereka, kami membuat mereka berkorban banyak. Semua orang ini yang merupakan keluarga sendiri, yang menjadi sasaran pelayanan kami adalah kalian. Artinya kalian adalah tujuan akhir kami, tujuan dari semua pengorbanan. Kami adalah untuk memberikan kontribusi sepenuhnya kepada kalian. Jadi kalian adalah banyak orang mengatakan sesuatu pelanggan adalah Tuhan, kan? Kalian adalah Tuhan bagi Riwai, dan bukan Riwai terhadap pelanggan. Riwai tidak memperhatikan pelanggan. Jika ada pelanggan yang datang mengeluh atau apapun itu, saya langsung mengusir mereka. Saya akan langsung mengusir mereka jika mereka datang berkelahi. Jika dia adalah pelanggan, namun jika dia adalah distributor, saya akan meminta maaf. Kenapa? Karena kami benar-benar melayani. Kami memberikan semua pengorbanan, menciptakan lingkungan terbaik, platform terbaik, semua yang terbaik, menempatkan orang-orang terbaik dengan baik. Itu semua untuk kalian, agar kalian bisa meraih kesuksesan di sini. Inilah cara kami memandang distributor. Distributor adalah orang yang kami layani. Dan pengorbanan kami adalah 100%, bahkan lebih dari 100%. Kemudian menghasilkan lebih banyak lagi, dan lebih banyak lagi. Menghemat sedikit di sini, sedikit di sana. Pada akhirnya, semuanya untuk melayani kalian. Inilah tujuan awal berdirinya Riwai. Ini adalah Riwai. Tujuan sebenarnya dari perusahaan ini ada, yaitu untuk melayani distributor. Aneh bukan? Kenapa tujuan awal kami adalah seperti ini? Karena sebelum saya mendirikan Riwai, saya ingin menciptakan sebuah perusahaan yang bahkan saya sendiri ingin bergabung. Ini adalah tujuan awal saya, dan sebenarnya beberapa tahun lagi, ketika saya mundur dari posisi CEO, saya akan beralih menjadi distributor. Dan saya ingin menjalankan Riwai. Kenapa? Karena itu yang terbaik. Jadi orang-orang bilang payout Riwai lebih dari 70%. Tidak, sebenarnya bukan. Jika benar-benar berbicara tentang payout Riwai adalah 100%. Uangnya tidak berada di kantong saya. Uangnya juga tidak berada di kantong anak saya. Uangnya juga tidak berada di kantong pemegang saham. Uangnya ada di setiap orang. Setiap orang, termasuk karyawan kami. Kami juga memiliki pemasok distributor kami. Hanya ada 3 kategori ini saja. Mereka yang menghasilkan uang bagi Riwai. Ini 100%. 100% kami harus membaginya kepada setiap orang. Dengan sangat adil. Siapa yang memiliki produktivitas dan kontribusi sangat adil 100% masuk. Di mana lagi mungkin ada perusahaan yang lebih menguntungkan dari Riwai. Bagaimana bisa 100%? Di luar sana tidak mungkin. Hanya saja takut kalau kamu tidak memiliki produktivitas dan kontribusi seperti itu, kan? Hari ini, kemanapun kita pergi, kita harus memberikan produktivitas. Kita semua harus berkorban dan memberikan kontribusi. Hanya saja, di mana lebih baik dikatakan, saya bisa memastikan untuk diri saya sendiri, kan? Saya berkorban di luar mungkin tidak sebanyak itu, karena mungkin dibagi-bagi, hingga tidak tahu lagi kemana itu pergi. Karena pada akhirnya, itu semua berasal dari yang sama, kan? Jadi jangan berpikir bahwa Riwai menghasilkan uang, kan? Bos pasti menghasilkan uang, kan? Tidak, saya hanya menerima gaji. Saya benar-benar hanya menerima gaji. Gaji tetap. Jadi saya sering sangat iri pada kalian, karena hari ini kalian butuh uang. Kalian berjuang, kalian bisa menghasilkan banyak uang. Kalian bisa menghasilkan banyak uang. Sedangkan sekarang saya butuh uang, saya berjuang. Tetapi saya tetap hanya mendapat segitu. Jadi saya sangat iri pada kalian. Saya ingin sekali menjadi distributor.
Ketika saya menjadi distributor, saya pasti akan berjuang. Saya pasti akan berjuang. Jika berjuang menghasilkan uang, saya pasti akan berjuang. Saya takut berjuang tapi tidak ada uang. Saya takut berjuang mati-matian tetapi tetap tidak menghasilkan uang. Seperti yang dulu kita alami, orang-orang yang pernah menjadi distributor pasti mengerti. Tidak selalu kamu berjuang berarti kamu akan mendapatkan uang, kan? Namun di Riwai, saya berjuang. Saya tahu pasti saya akan mendapatkan uang. Dan ketika saya berjuang, saya tidak berjuang sendirian. Banyak orang yang membantu saya berjuang bersama, kan? Bahkan banyak yang berlari lebih cepat di depan saya. Bukan berarti jika kamu ingin mengejar, kamu akan berhasil. Banyak orang yang lebih hebat dari kamu dan berlari lebih cepat. Inilah tempat seperti itu. Orang-orang seperti ini ada di dalam Riwai. Jadi hari ini, berapa banyak orang seperti ini yang telah dibuat oleh Riwai? Berapa banyak orang seperti ini yang telah dibentuk? Berapa banyak orang seperti ini yang benar-benar diciptakan? Mari kita lihat. Ini adalah waktu yang sama tahun lalu. Pada waktu yang sama tahun lalu, kami di kantor pusat Singapura. Kantor pusat Singapura kami dibuka. Siapa yang ada di dalam, angkat tangan dan tunjukkan. Siapa yang ada di sana? Orang-orang ini. Siapa yang bisa pergi hari itu? Siapa yang bisa masuk ke ruangan ini? Pemimpin Pegasus. Saat itu, setidaknya pemimpin Pegasus ke atas. Berapa banyak orang pada hari itu? 500 orang. Artinya, masih ada beberapa yang tidak bisa masuk. Dan 600 orang ini adalah setelah pembukaan kami di Singapura. Pukul 9 pagi, kami memotong pita. Oke, setelah itu, kamu tahu apa yang kami lakukan, kan? Kami mengakhiri pertemuan dan mengarahkan mereka untuk bubar. Kemudian kami mencari 600 orang pemimpin Pegasus. Masuk ke dalam. Saya memberikan satu pelajaran. Saya membahas 12 tema. Tema kursus sistem. Ada 12 tema dalam kursus sistem. Yaitu saat saya memperkenalkan yang baru, yaitu dasar-dasar dalam pelatihan sistem kami. Dasar-dasar penjualan langsung. Saya ingat pada hari itu saya mulai berbicara di atas panggung pada pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi. Kemudian lihat foto ini. Jika kamu perhatikan dengan seksama, apakah kamu melihat ini? Itu adalah pukul 1.10 pagi, pukul 1.10 malam. Saya mulai pada pukul 10 pagi loh. Itu adalah bukti terbaik. Pukul 1.10 saya masih berbicara. Itu adalah saya yang datang. Dan saya ingat saya tidak selesai sampai lewat pukul 1. Saya ingat saya tidak hanya berbicara sampai lebih dari pukul 1. Kami juga menyiapkan banyak Red Bull, banyak kopi. Takut orang-orang tertidur. Setiap orang meminum Red Bull. Jadi kami selalu mengatakan, pelatihan kami seperti ini. Kami memiliki tea break, kan? Tea break pagi, makan siang. Tea break sore. Kemudian Riwai juga menyediakan makan malam, kan? Terkadang kami makan malam. Apakah kalian pernah mendengar makan supper? Pernahkah kalian mendengar itu? Karena hari itu kami makan super. Ada 2 super lagi. Makan hingga tengah malam. Masih ada makanan ringan untuk dimakan. Kemudian melanjutkan pelajaran. Terus belajar sampai. Saya ingat saat saya keluar dari kantor, saya membuka pintu belakang dan keluar. Saya melihat langit. Sepertinya sudah mulai terang. Jangan khawatir, saya tidak akan berbicara sampai besok pagi. Saya tidak akan melakukannya. Karena hari ini saya hanya punya satu tema. Pada hari itu saya memiliki 12 tema. Saya tidak bisa. Saya tidak punya pilihan. Benar, 12 tema. Satu tema, 1 jam. Misalnya, itu menjadi 12 jam. Ditambah dengan waktu istirahat di tengah-tengah selesai. Itu benar-benar menjadi 20 jam. Tentu saja belum sampai 20 jam. Tapi sudah mendekati itu. Hari itu, semua pemimpin Pegasus ada di sana. Sebagian besar orang penting. Saya memperkenalkan 12 pelatihan sistem. Kursus 600 orang ini dibagi menjadi 120 sesi. Setiap sesi terdiri dari 5 orang. Jadi 600 orang, 120 sesi di seluruh dunia. Setelah sesi ini, selama sebulan kami memiliki 120 pelatihan seperti ini. Ingat, ini memecahkan rekor dunia penjualan langsung. Dan ini bukan batas kami. Kami masih bisa lebih banyak. Tapi ini benar-benar luar biasa, bukan?
dilakukan dengan sangat indah, 120 sesi. Hanya dengan ini kami dapat menjual. Banyak orang ingin melakukan riwai, mengerti? Hanya dengan ini, hanya dengan kamu menjual ini. Banyak orang ingin bergabung dengan riwai, karena tidak ada perusahaan yang bisa melakukan ini. Tidak ada perusahaan yang akan begitu memperhatikan pelatihan. Berapa biaya untuk satu sesi pelatihan? Cobalah kamu lakukan, dan kamu akan tahu. Benar, meja dan kursi seperti ini, sewa tempat seperti ini, 3 kali makan seperti ini. Cobalah sekali pelatihan dan kamu akan tahu berapa biayanya. Kamu akan tahu berapa banyak biayanya. Apa arti dari 120 sesi? Tidak ada orang yang akan mau melakukan hal seperti ini. Riwai sangat memperhatikan pelatihan dan pendidikan. Jadi banyak orang bilang, mengapa Riwai tidak mengajarkan ini, tidak mengajarkan itu? Saya bilang pelatihan saya terlalu banyak sehingga orang-orang tidak ingin ikut. Apakah kami belum mengajarkan cukup? Kami adalah perusahaan yang mengajarkan paling banyak di seluruh dunia. Kami mengontrol dengan sangat baik di dalam organisasi. Kami adalah perusahaan yang mengontrol terbaik. Tidak ada yang lebih baik lagi. Karena baik atau tidak itu relatif. Dan setiap orang di sini, kamu bisa mengumpulkan mereka hanya dengan satu keunggulan ini saja. Kamu bisa membuat mereka bergabung dengan Riwai. Banyak orang bisa bergabung dengan Riwai. Kenapa? Karena biasanya orang yang sukses seperti ini sangat sulit untuk mereka mengikuti arahanmu. Setuju? Riwai adalah tempat bagi orang-orang seperti ini. Dan semua orang di sini adalah orang-orang seperti itu. Karena setiap orang mulai dari nol. Kalian mulai dari nol. Kalian tidak datang di tengah jalan seperti itu. Tidak mungkin langsung menjadi Pegasus karena kalian hebat. Tidak ada. Kalian juga mulai dari nol. Karyawan kami juga mulai dari nol. Pemasok kami juga mulai dari nol. Semua orang mulai dari nol. Tidak ada yang istimewa. Jadi, ketika kita mulai dari nol dan tumbuh bersama pemimpin, tetap menjadi pemimpin yang sama, mengerti? Kami tetap memiliki pengaruh terhadap organisasi. Ini adalah satu-satunya perusahaan yang bisa melakukan ini. Ini adalah kenyataan. Setiap orang di sini ingin menjadi pemimpin Pegasus. Kalian ambil kalkulator dan hitung, pasti kalian paham. Sangat mudah dihitung. Tidak ada jalan mundur. Dan tidak ada jalan belakang yang bisa diambil. Jika kalian ingin menjadi pemimpin Pegasus, dalam waktu 3 bulan, minimal harus mencapai hampir 5 juta dolar Singapura. 5 juta dolar Singapura. Itu adalah angka yang sangat besar, 5 juta dolar Singapura. Cobalah pergi keluar dan tanyakan, masuk ke toko mana saja, lihat pemiliknya. Kamu tanya dia, permisi, apakah Anda ingin mencapai 5 juta dolar Singapura dalam penjualan? Dalam 3 bulan, apa jawabannya? Siapa yang tidak ingin? Semua orang pasti ingin, kan? Jika orang tersebut bisa mencapai 5 juta dolar, dalam 3 bulan bisa mencapai 5 juta dolar, mungkin kamu tidak akan punya kesempatan untuk berbicara dengannya. Betapa tingginya posisi dia, kan? Menyetir Bentley, menyetir Rolls Royce, 5 juta dolar Singapura dalam 3 bulan. Mungkin kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara dengannya, apalagi untuk mempengaruhi dia. Di sini, setiap orang jauh melampaui. Setiap orang. Dan kami berkata, oke, pukul 10, kamu duduk di sana. Dengarkan saya berbicara sampai pagi. Apakah kamu pikir itu mungkin? Apakah hal seperti ini bisa terjadi di dunia ini? Tidak mungkin, namun kenyataannya tidak ada satupun dari mereka yang tidur. Mereka duduk di sana dan mendengarkan hingga pagi. Ini pantas diberikan tepuk tangan untuk Riwai. Dan hingga hari ini, jumlah pemimpin Pegasus di Riwai telah mencapai 195 orang, 195 orang. Mereka mencapai ini dalam waktu 3 bulan, mencapai lebih dari 5 juta dolar Singapura dalam penjualan. Dan mereka masih bisa dipimpin secara seragam, dan mereka masih keluarga sendiri. Ini adalah orang-orang yang dibentuk oleh Riwai. Dan ini bukan yang tertinggi loh. Ada yang lebih tinggi lagi. Mari kita lihat apa yang lebih tinggi lagi. Ini adalah pemimpin Pegasus 5 kami. Suatu kali kami di sebuah pertemuan puncak tertinggi di Selandia Baru. Saya sudah lupa. Pertemuan mana itu? Saya hanya mengambil salah satu foto secara acak untuk ditampilkan. Artinya pemimpin Pegasus 5 adalah, kamu sendiri adalah seorang Pegasus. Kamu memiliki 5 jalur yang masing-masing menghasilkan seorang Pegasus. Ini adalah kriteria minimal.
kamu bisa masuk ke dalam pertemuan ini. Artinya, jika seseorang menghasilkan 5 juta, 5 jalur masing-masing, menghasilkan 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan berturut-turut. Selesai dalam 3 bulan. Jadi, coba hitung saja dengan kalkulator. Lebih dari 20 juta, 30 juta, 30 juta dolar Singapura itu adalah yang paling minimal. Sebenarnya kinerja orang-orang ini sudah mencapai miliaran. Lebih dari miliaran dolar Singapura. Jika dari hari pertama mereka bergabung dengan Riwai hingga hari ini, setiap orang telah mencapai miliaran dalam kinerja dolar Singapura. Ini adalah 9 digit. Orang-orang dengan 9 digit dolar Singapura. Ada satu di Korea, Jenny Park. Jika kamu tidak percaya, masuk ke dalam sistem Jenny Park dan lihatlah. Lihat apakah dia memiliki kinerja lebih dari miliaran. Saya bahkan tidak perlu melihat 100% dia memilikinya. Dan orang-orang ini semua adalah dan pemimpin Pegasus 5 ke atas. Sekarang sudah hampir ada 100 orang. Orang-orang dengan kinerja miliaran yang menjadi pemimpin Pegasus 5 ke atas. Sudah hampir ada 100 orang yang mencapainya. Coba cari satu orang di luar sana yang menghasilkan lebih dari 100 juta dolar Singapura. Cari satu, berikan saya. Jika kamu menemukannya, kamu bahkan tidak bisa menghubungi mereka, kan? Saya bisa menghubungi 100 orang untukmu. Saya bisa memanggil 100 orang untukmu. Ini adalah orang-orang yang dibentuk oleh Riwai. Setiap orang ini pasti disebut dalam setiap pertemuan. Orang-orang yang dianggap luar biasa. Nama mereka akan selalu disebut. Orang-orang seperti ini, Riwai sudah mencapainya hingga 100 orang. Tapi belum selesai. Berikutnya adalah pemimpin Pegasus 9. Yaitu yang memenuhi 9 jalur Riwai. Untuk menjadi level tertinggi, 9 jalur maksimum. Jalur ke-10 tidak dihitung. Tidak ada pemimpin Pegasus 10, tidak ada pemimpin Pegasus 11. Tentu saja banyak orang sekarang sudah ada pemimpin Pegasus dengan 10 jalur, 11 jalur, 12 jalur, bahkan 13 jalur. Tidak peduli berapa banyak jalurnya. Kami fokus pada 9 jalur, dan kami memuji hingga 9 jalur, yaitu 9 pemimpin Pegasus. Di 9 jalur yang berbeda. Seberapa sulit orang seperti ini? Coba lakukan sendiri dan kamu akan mengerti. Ini sangat-sangat sulit. Di dunia penjualan langsung, ini sangat-sangat jarang terjadi. Kemampuan mereka, kinerja mereka, sudah tidak bisa dijelaskan dengan angka lagi. Sangat sulit. Setiap orang yang keluar adalah rumah mereka besar-besar. Kolam renang mereka dalam. Mobil mereka begitu banyak sampai tidak ada tempat untuk parkir. Orang-orang seperti ini, Riwai bisa mencapainya. Sekitar 30 orang sudah mencapainya. Sekarang, sudah hampir 30 orang yang mencapai pemimpin Pegasus 9. Ini adalah pencapaian yang telah dilakukan oleh Riwai. Orang-orang yang dibentuk oleh Riwai. Baiklah, ada sebuah pepatah yang mengatakan, Jika orang lain bisa melakukannya, Saya seharusnya bisa melakukannya. jika orang lain bisa, saya juga harus bisa. Orang-orang di sini, dari yang berusia 20-an hingga yang berusia 80-an, dari yang buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa berbicara, hingga profesor universitas, dari yang berjualan makanan di pinggir jalan, hingga CEO perusahaan besar, dari laki-laki hingga perempuan atau setengah-setengah. Ada semua jenis orang, segala macam orang. Saya percaya kalian semua ada di dalam jangkauan ini. Ini adalah pencapaian yang sudah dibuktikan. Kami katakan, kalian semua ada dalam jangkauan ini. Di sini seharusnya tidak ada yang berusia 105 tahun, kan? Seharusnya semua berada dalam rentang usia 20-an hingga 80-an di ruang ini, kan? Jika mereka bisa melakukannya, kamu juga pasti bisa. Karena kenyataannya, meskipun tidak ada yang melakukannya, kamu tetap seharusnya bisa melakukannya. Jangan hanya mengatakan sudah ada yang melakukannya.
Di sini sudah dipastikan 100% sudah dipastikan bisa karena ada orang yang sudah melakukannya. Jadi jangan bawa terlalu banyak beban. Banyak orang masih meragukan. Tunggu, bagaimana jika perusahaan ini hilang? Tunggu dulu. Apa sebenarnya masalah dengan produk ini? Mereka masih membawa banyak beban. Ketika kamu masih berpikir ini adalah masalah, orang lain sudah berhasil. Ketika kamu masih berpikir, apakah Riwai bisa bertahan lama? Apakah mungkin Riwai akan tutup besok? Ketika kamu masih memikirkan masalah ini, pendapatan mereka sudah berkelanjutan. Mereka sudah menghasilkan puluhan juta. Jadi jangan bawa terlalu banyak beban. Kamu tidak akan bisa berlari. Beban terlalu berat. Berkaitan dengan hal-hal ini yang telah dipaparkan pembicara sebelumnya. Setelah mendengarnya, jangan terlalu banyak berpikir. Apa yang kamu pikirkan, orang lain sudah memikirkannya. Orang yang lebih hebat dari kamu sudah memikirkannya. Orang yang lebih lemah dari kamu sudah berhasil. Lepaskan beban itu dan maju ke depan. Benar kan? Riwei sudah membuktikan. Riwei telah menciptakan semua orang luar biasa ini. Baiklah, jadi akhirnya. Ada satu kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan. Yaitu hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya tentang Riwai. Hal-hal yang saya analisis sebelumnya, saya ingin mengatakan kembali ke lebih dari 20 tahun yang lalu. Bos saya pernah mengatakan kepada saya, bos saya yang dulu pernah berkata kepada saya, namun pada akhirnya dia tidak bisa melakukannya. Tapi saat itu, saya percaya dengan kata-kata itu. Meskipun dia tidak bisa melakukannya, meskipun dia yang mengajarkan saya kata-kata ini, dia tidak bisa melakukannya. Saya berkata pada diri saya sendiri, sepanjang hidup saya harus melakukannya. Kalimat terakhir adalah, harta terkumpul, talenta tersebar, namun harta tersebar, talenta berkumpul. Hari ini, Riwai telah mengumpulkan begitu banyak talenta, dan begitu bersatu, dan masih bisa dipimpin dengan seragam. Hanya ada satu alasan untuk itu. Itu karena harta ada di tangan setiap orang, bukan terpusat pada satu orang atau diserahkan kepada beberapa orang yang tidak tepat. Jadi saya berharap kamu bisa melihat bahwa ini adalah sebuah kesempatan, kemudian lepaskan semua beban dan maju ke depan, menjadi bagian dari kami, dan mencapai tujuan besar, mewujudkan cita-cita besar. Akhirnya, saya akan berhenti menganalisis di sini. Saya sangat senang datang ke Korea. Saya berharap dapat bertemu lagi dalam waktu dekat. Terima kasih banyak.